2000 dan saya melanjutkan di Fakultas Keperawatan di Surabaya. Saya juga pernah menimba ilmu di sebuah pondok pesantren. Ya, mungkin saudara juga tahu pondok pesantren yang terbesar di Asia Tenggara, dan saya lulusan tahun 96. Riwayat saya dalam mengajar, saya mengajar mulai tahun 97 Agustus sampai 2003, ya. Mungkin itu saja perkenalan diri saya. Sekarang langsung saja, kenapa saya masuk Kristen? Terus terang saudara, saya tidak ada motivasi lain selain Tuhan yang memanggil saya. Yang seperti dikatakan Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali Bapa sendiri yang memanggil. Saya terpatok dalam itu. Jadi saya masuk Kristen bukan ingin cari popularitas atau ingin terkenal atau ingin kaya dan sebagainya. Karena dalam dunia Islam dulu saya cukup terkenal, saya cukup popularitas, ya, cukup dikenal juga, tapi bukan itu motivasi saya dalam masuk Kristen. Saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan telah menyelamatkan saya, ya. Saat ini saya juga masih ambil gelar magister. Selain itu juga saya juga mengajar di beberapa sekolah Alkitab, baik di dalam kota maupun luar kota maupun luar Jawa. Saya mengajar bahasa Arab dan Islamologi dan masih banyak lagi. Jadi pada waktu itu setelah saya wisuda, saya mengajar di sebuah pondok pesantren, dan pondok pesantren itu punya klinik, dan klinik kesehatan itu masih dalam naungan pondok pesantren itu. Jadi kalau malam saya jadi ustadz ngajar, kalau siang saya kerja di klinik. Dan pada waktu akhir Desember 2003 saya ambil cuti karena banyak hari libur di situ. Kemudian pada waktu acara Natal, ya seperti kesaksian saudara-saudara yang lain juga, saya ketemu seorang pendeta, yang mana pendeta ini juga latar belakangnya Muslim. Kami berdialog sekitar setengah jam, ya. Kita berapologetika, siapakah Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Taurat Injil, ya. Di situ pikiran saya terbuka, tapi saya belum bisa menerima karena bagi saya sangat sulit sekali, ya, untuk pindah agama. Apalagi latar belakang saya Muslim yang bukan hanya musliman, ya, saya sudah lama. Terus beberapa hari kemudian saya masih terngiang-ngiang dengan dialog saya dengan pendeta itu. Apakah benar gitu? Saya gali terus Al-Quran dan Al-Hadis, saya cari literatur referensi tentang siapakah Isa, ya. Jadi saya itu menemukan beberapa ayat yang mana seperti dijelaskan di situ Al-Quran Al-Maidah ayat 68, di situ diterangkan tidak dipandang orang beragama kalau tidak menegakkan ajaran Taurat Injil. Dan di situ juga saya menemukan, ya, hadis bahwa Nabi Muhammad SAW juga mengatakan nanti akhir zaman turun seorang Isa putra Maryam, ya, dia akan menghakimi dunia, menghancurkan berhala, ya. Dia akan membebaskan pajak juga. Banyak sekali literaturnya, ya, mungkin waktunya juga ini mepet 11 menit, ya. Di situ saya mulai berdoa kepada Allah, ya. Saya berdoa minta petunjuk lewat mimpi saya. Kalau toh saya itu masih dikehendaki dalam Islam, ya saya mohon petunjuk. Kalau saya itu mempercayai Isa atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya saya akan pindah dan mohon diberikan petunjuk gitu.
Jadi setelah saya bermimpi yang bagi saya itu ajaib dan luar biasa, pagi harinya saya langsung memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatunya yang selama ini saya geluti. Kemudian sejak itu saya beralih. Dan harapan saya untuk kedepannya, karena saya sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saya ingin mengabdi, ya, melayani. Jadi bagi saya tidak ada sesuatu yang perlu saya takuti, karena saya yakin Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus yang saya imani saat ini akan menyertai saya selamanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama saya Insan Elas Mokoginta. Dulunya saya beragama Katolik. Ketika dibaptis saya bernama Wenceslaus Mokoginta. Yang namanya Mokoginta ya pasti orang tahu itu berasal dari ujung Sulawesi Utara, yaitu Manado lah. Pendidikan saya, malu saya mau sebutkan, saya yang terendah sekolah dari seluruh yang ada di ruangan ini. Saya orang nggak sekolah itu. Saya nggak sekolah tinggi lah. Hanya sekedar ya pas-pasan saya bisa baca tulis. Saya mendalami Al-Quran, mendalami Alkitab juga secara otodidak. Profesi saya sehari-hari, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan mubalik, saya bukan ulama, bukan penceramah. Keseharian saya, profesi saya seorang pebisnis, seorang bisnismen kecil-kecilan saja ya. Dan pada dasarnya saya juga nggak pintar ceramah ya. Kenapa saya masuk Islam? Ke dalam Islam. Sebenarnya banyak Bapak dan Ibu, banyak hal-hal yang membuat saya tertarik kepada Islam. Namun demikian dalam waktu yang begini singkat, diberi hanya 10 menit ya. Ya tentu kita sampaikan yang paling penting saja. Itu dipilih-pilih yang paling penting saja. Jadi saya masuk Islam, sebenarnya yang terpenting menurut apa yang saya pelajari setelah saya banyak membaca kitab-kitab, terutama kitab-kitab kristologi dan sebagainya, sebenarnya aku masuk Islam karena jasa Alkitab. Alkitablah yang menuntun aku untuk masuk Islam. Aku masuk Islam agar supaya saya bisa menjadi pengikut Yesus yang setia. Kenapa? Yesus itu adalah Nabi Isa bagi kita semua juga, orang umat Islam. Barangkali dari sekian banyak bacaan saya menemukan banyak sekali ternyata ayat-ayat di dalam Alkitab yang membuat saya merasa yakin, bangga, bahkan saya bangga dan yakin dengan keislaman saya. Saat ini saya telah menjadi pengikut Yesus yang setia. Saya adalah orang Islam yang Alkitabiah. Maksudnya begini, apa yang ternyata setelah saya kaji Alkitab, ternyata seluruh ajaran Nabi Isa di dalam Alkitab, kita umat Islam yang menjalankannya. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Barangkali saya bisa berikan contoh. Menurut Imamat 11 ayat 7, babi itu haram.
kami umat Islam mengharamkan babi. Mengikutkan Alkitab. Menurut Kejadian 17 ya, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 14 jelas sekali khitan itu wajib. Bahkan siapa yang tidak dikhitan itu ancamannya dihukuman mati. Anak yang berumur 8 tahun harus disunat, harus dikerat kulit katanya. Begitu Ishak lahir 8 hari dikhitan. Nabi Zakaria lahir 8 hari dikhitan. Paulus pun lahir 8 hari dikhitan. Yesus Nabi Isa lahir 8 hari dikhitan. Kita umat Islam justru yang mengamalkan khitan Nabi Isa. Kemudian saya menemukan juga tentang bagaimana ajaran keesaan Tuhan di dalam Alkitab seperti Ulangan 6 ayat 4 ya. Banyak di Yesaya 45 ayat 5 6 banyak sekali saya menemukan bahwa Tuhan itu esa. Ternyata kami umat Islam yang mengesahkan Tuhan. Sementara ketika saya beragama Kristen dulu, babi saya makan, sunat enggak, Tuhan Yesus saya anggap Tuhan. Begitu juga nanti bagaimana ketika Nabi Isa mati. Nabi Isa mati itu dikafani, enggak pakai peti, dikuburin. Insya Allah saya yakin semua umat Islam kalau mati dikafani, enggak pakai peti, dikuburin. Bagaimana? Benar enggak? Insya Allah saya kalau mati, matinya seperti mati Nabi Isa, matinya seperti Yesus. Saya mengikuti matinya Yesus, insya Allah. Sementara ketika dalam agama Kristen dulu saya menyaksikan semua orang Kristen namanya mati itu pakai peti, pakai jas, pakai sepatu, didandanin bagaikan pengantin. Itu yang saya tahu. Kemudian bagaimana masalah patung? Di dalam Alkitab jelas sekali Keluaran 20 ayat 4 dan 5 dan banyak ayat-ayat lain. Allah mengancam, nggak boleh membuat patung dalam bentuk apapun kemudian kita sujud menyembah. Nah, ketika dalam Katolik justru penuh dengan patung. Setiap masuk gereja apalagi ada pengakuan dosa, kita harus sujud depan patung, berdoa minta ampun di depan patung Yesus atau Bunda Maria. Di dalam Islam ternyata di Alkitab melarang patung. Ya kami umat Islam justru sangat dilarang. Jangankan menyembah, membuat patung aja nggak boleh gitu. Kemudian tentang arah sholat. Selama beragama Kristen saya sholat ya kita ya sholat menghadap kemana? Ternyata di Alkitab dituntun namanya sholat itu harus menghadap kiblat, harus menghadap Baitullah, Betel ke dalam Alkitab. Kita bisa lihat di Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 38 ayat 2. Salat sujud menyembah Allah harus menghadap ke Betel. Kalau kita Baitullah, Ka'batullah. Kita umat Islam juga yang menjalankan. Tentang kerasulan, saya menemukan di dalam Alkitab kerasulan Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa itu diutus sebagai rasul untuk Bani Israel saja. Di dalam Alkitab ternyata ada. Di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6, Matius 15 ayat 24, Kisah Rasul 13 ayat 23 dan masih banyak lain disebutkan bahwa bahkan Yesus mengaku bahwa dia ada rasul untuk Bani Israel saja. Nah, kami umat Islam menjadikan Yesus sebagai rasul untuk Bani Israel sesuai apa yang tertulis dalam Alkitab. Kemudian ada lagi di dalam Alkitab sebenarnya ada ajaran insya Allah. Tapi umat Kristen saya lihat dimanapun menjamin pasti asal percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Saya katakan tidak bisa. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat pasal 4 ayat 13 sampai 17 itu jelas sekali apabila kamu mengatakan sesuatu yang kamu belum tahu, belum pasti harus kamu mengatakan jika Allah menghendaki. Ketika Nabi Isa
Dicoba oleh iblis, dibawa ke satu lereng gunung yang tinggi. Apa kata Nabi Isa itu Yesus? Lihatlah, kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu jika engkau mau sujud menyembah kepadaku. Apa kata Nabi Isa? Nyala engkau iblis, sebab ada tertulis hanya kepadanya saja kamu menyembah. Nah, kami orang Islam menyembah hanya kepada Isa, hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah yang disembah oleh Yesus. Tapi selama beragama Kristen, justru saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang harus saya sembah. Jadi yang mengikuti Nabi Isa, yaitu kami juga umat Islam. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, itu jelas sekali Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus mengaku dengan jujur dan polos bahwa satu-satunya yang benar itu Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya seorang utusan. Sementara ketika aku beragama Kristen dulu, aku menjadikan Tuhan itu Trinitas, bahkan Yesus itu aku sembah sebagai Tuhan. Padahal di Alkitab Yesus mengaku dengan jujur dan polos satu-satunya benar hanya Allah, dan dia hanya seorang utusan. Mohon maaf sudah habis waktu. Ya barangkali karena waktunya sebenarnya masih banyak, waktunya sangat sedikit. Ya saya cukupkan saja sampai sekian. Dan perlu Bapak dan catat bahwa saat ini aku telah menjadi pengikut Yesus yang setia, pengikut Nabi Isa yang setia. Kenapa? Karena Nabi Nabi Muhammad adalah yang meneruskan seluruh ajaran Nabi Isa gitu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lemes ya insyaallah ya. Masih semangat semua ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau saya membaca ayat tadi, saya jadi malu sendiri. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat ke-6, ini dulu saya tuh kena. Saya ini orang-orang kafir yang sudah diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan itu sama saja. Nah ini, alhamdulillah, sekarang bisa tampil sebagai seorang muslim yang baik. Sebelum nanti saya menceritakan mengenai latar belakang masuk Islam, awal saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya ini alhamdulillah sekarang Yusuf Ismail Al-Hadid. Ya, jadi namanya Yusuf Ismail Al-Hadid. Kalau 10 tahun yang lalu nama saya juga nggak kalah keren. Namanya Yori Yonatan. Nah itu. Alhamdulillah Pak Kiai Haji Ahmad Ridwan yang mengislamkan saya itu pinter. Dilihat sama mungkin orangnya ganteng jadinya dikasih nama Yusuf gitu ya. Saya lahir dari rahim ibu saya yang masih keturunan Chinese juga. Nama beliau Chinese-nya Li Tiangnyo begitu. Masuk Islam namanya menjadi Rifko Hartini. Kemudian saya lahir dari seorang ayah yang kebetulan pernah jadi pendeta juga, pendeta Pantekosta, karena background saya dulu basicnya adalah dari Kristen Pantekosta. Yang namanya itu dulu cukup unik juga. Nama Kristennya Rudi Rudolf Otto Force. Siapa yang bisa ngilangin nanti dapat hadiah. Masuk Islam diganti namanya menjadi Rudi Mulyadi Force. Jadi cerita masuk Islamnya saya itu saling berhubungan dengan cerita masuk Islamnya ayah saya, ibu saya, juga adik-adik saya. Pendidikan saya sempat 6 tahun SD di SDN Negeri Beji 3 Depok,
Jawa Barat. Karena kebetulan saya ini aslinya Jakarta, cuma sekarang lahan dakwahnya di Yogyakarta. Kemudian lanjutkan SMP di SMP Harapan Masa Beji Depok. Kemudian SMA SMUN Negeri 97 Jakarta Selatan. Melanjutkan lagi studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta Solo. Saya ambil jurusan ekonomi syariah, khususnya di akuntansi syariahnya. Kemudian dulu waktu saya masih jadi Kristen, belum Islam, 10 tahun yang lalu saya sempat juga mendalami satu kewajiban dari bapak saya. Karena kalau setiap orang Kristen juga punya kewajiban dakwah gitu, namanya menginjil gitu. Jadi sudah dari kecil saya dituntun dan dididik oleh ayah saya untuk dapat menggantikan beliau gitu ceritanya awalnya. Maka saya sempat 2 tahun dari mulai kelas 4 SD awalnya itu ya, dididik di sekolah penginjilan namanya Sekolah Teokrasi di daerah di Jalan Nusantara Raya, Beji, Depok, Jawa Barat juga. Di situ saya digembleng dan dilatih untuk menjadi penginjil yang ya bisa dibilang memang dulu itu agama saya bagus mengkader umat-umatnya. Karena dari kelas 4 SD saya sudah sekolah penginjilan tuh bayangkan. Jadi kelas 4 SD itu sudah bisa pidato di depan umum dan lain sebagainya. Nah berkat dari situlah alhamdulillah semenjak saya menjadi muslim bisa saya kembangkan sampai saat ini. Saya menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga sama ceritanya. Jadi tidak disangka-sangka sebelumnya karena saya juga dulu orang yang paling benci sama Islam, apalagi sama Nabi Muhammad gitu ya. Saya paling anti. Awalnya itu justru yang masuk Islam itu bapak saya dulu. Jadi si Pak Rudi Rudolf Otto Force ini dulu yang masuk Islam gitu. Tepatnya pada tanggal 13 Januari 1994. Kemudian 2 minggu kemudian adik saya Yona Yohana dan Jessica namanya masuk Islam, karena dulu berurutan ya. Nah, dengan masuk Islamnya adik saya, gereja waktu itu mengatakan hati-hati Islam itu virus. Kalau nggak dicegah besok virusnya bisa nyebar sama kamu. Alhamdulillah virusnya virus yang baik, betul-betul ketularan saya gitu ya. Nah, saya masuk Islamnya itu setelah 4 bulan kemudian. Jadi tanggal 5 Mei 1994 baru saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ceritanya itu berawal dari diskusi ya, dialog ringan lah dengan ayah saya. Jadi saya cukup kaget kenapa papa itu kok masuk Islam. Padahal dulu papa yang ngajarin saya untuk menjadi Kristen yang baik dan Kristen yang taat. Sekarang kenapa papa mengingkari keselamatan dan lari kepada Islam? Kurang apa Kristen itu? Nah setelah banyak bertanya kemudian beliau menjelaskan. Ini beberapa hasil diskusinya. Saya catat itu dan saya masih ingat karena saya bukukan ya. Judulnya itu bukunya ini ya, Injilku yang Ternoda judulnya. Ini hasil diskusi dan dialog antara ayah saya dengan papa saya. Kasusnya pertama saya dijelaskan, nama saya Yori Yonatan disingkat Yoyon gitu ya. Ya kan ya itulah. Sekarang juga sama kasus namanya Yusuf Ismail, kalau saya ke Amerika bagus namanya jadi Joseph. Tapi kalau Betawi orang Betawi manggil saya Ucup gitu. Nah, jadi pertama kali saya diberitahu bahwa kenapa saya masuk Islam, karena pertama banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Kristen kamu ini Yon terhadap Alkitab kamu atau kitab suci kamu. Contohnya apa? Marah saya dulu karena saya juga pengikut Kristus yang sangat setia dulunya. Biar gini-gini juga calon pendeta gitu ya. Nanti kalau udah besar maksudnya itu alhamdulillah sekarang nggak jadi pendeta gitu ya. Nah yang pertama tadi salah satu contoh adalah sebetulnya di dalam Injil, di dalam Bible, di dalam Alkitab itu dilarang makan babi. Kenapa kamu makan babi? Lihat kitab Ulangan pasal 14 ayat 14 ayat ke-8. Yang ironis lagi, Alkitab tahun 62 itu tidak ada kata-kata hutan. Yang ada begini juga babi karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagi kamu. Alkitab yang sekarang itu ada tambahannya. Ditambahin juga babi hutan. Nah ini saya belum bisa terima. Yang kedua contohnya orang Kristen itu dilarang minum homer, minum minuman keras. Tetapi kenapa dalam ibadah kamu yang sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu yang disebut perjamuan kudus, kamu minum minuman keras? Kemudian orang Kristen harusnya disunat tadi seperti bagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Moko Ginta. Dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 10 ada perjanjian antara Allah itu dengan Abraham. Kemudian lagi orang yang saya kaget, ayah saya menunjukkan kalimat syahadat dalam Injil. Saya bingung mana ada kalimat syahadat dalam Injil. Kalau kamu nggak percaya silakan buka kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga.
Tadi udah disebutkan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini belum begitu heboh. Saya pikir ini masih biasa-biasa saja. Yang kedua yang membuat saya tercengang adalah ayah saya memberitahukan beberapa cerita porno, mohon maaf ya. Mohon maaf pada bapak-bapak pendeta, ini pengalaman pribadi ya. Jadi ayah saya menceritakan beberapa kasus pornografi dalam Alkitab. Yang pertama, Nabi Daud itu berzina dengan istri panglima perangnya yang namanya Batsheba, istri dari Uria namanya. Nah, dalam kitab 2 Samuel pasal 11 itu diceritakan ayat 1 sampai dengan 27. Kemudian ada lagi yang paling aneh adalah 2 orang saudara perempuan pelacur dalam cerita yang terdapat dalam kitab Yeskiel pasal 23, Ohola dan Oholiba. Dikasih tahu lagi sama ayah saya bahwa beberapa ayat yang mustahil atau tidak masuk akal, yaitu ada cerita Musa memarahi Tuhan dan Tuhannya menyesal. Itu dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai dengan 14. Kemudian manusia menang berkelahi melawan Tuhan. Ceritanya Nabi Yakub dalam Kejadian 32 pasal 22, Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Yang terakhir ini saya ditunjukkan satu ayat yang akhirnya membuat saya kalah ceritanya dan akhirnya ikut papa saya masuk Islam dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Dikasih tahu begini, saya bacain ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kemudian pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kemudian pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, diusir, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di situ saya berpikir, yang menyebut satu-satunya umat di dunia ini yang menyebut Yesus Tuhan itu kan cuma saya dulu. Maka akhirnya kalau nanti dikatakan di sini di hari akhir atau hari kiamat nanti saya diusir sama Tuhan saya, padahal saya sudah banyak waktu itu ikut kegiatan penginjilan yang dilakukan oleh pendeta-pendeta senior saya, berarti sama saja pahala saya sia-sia gitu. Nah akhirnya setelah diskusi panjang mengenai Alkitab, kemudian ayah saya menjelaskan tentang keislaman. Dari hasil diskusi itulah, ini karena waktunya sudah tidak cukup, kurang lebih selama 4 bulan itu saya dimatangkan mengenai Alkitabnya, kemudian juga dibandingkan dengan Al-Quran. Nah, dari situ tepatnya tanggal 5 Mei 1994 setelah melalui diskusi yang panjang baru saya mau menyatakan diri saya bersedia masuk Islam. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya berani mengatakan isyhadu bi annal muslimun. Saksikanlah kalau saya sekarang udah jadi muslim, makanya saya pakai sorban, bukannya maksud biar jadi kiai gitu, enggak. Ini banyak ustadz, banyak habib. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada Ustadz Nababan.